Buat Sobat Manga yang baru bergabung, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya ya. Pada akhir chapter 226 minggu lalu, kita saksikan bahwa Wakasa dan Benkei pun menyerang Terano bersama-sama dari arah kiri dan kanan. Dan di chapter 226 juga, kita diceritakan kilas balik kisah kedua legenda Black Dragon, generasi pertama Wakasa dan Benkei yang berjaya menguasai wilayah timur dan barat. Bagaimana kelanjutannya di chapter 227 ini? Dan apa saja kejutan yang akan diberikan Ken Wakue? Udah pada penasaran kan? Biar nggak kepanjangan, siapin cemilan, siapin kopi, rapihin posisi rebahan, cek lagi kuota internet kalian. Langsung saja Sobat Manga, kita let's go! Pada awal chapter 227, panel dimulai dengan pemukiman kota Rio di negara Brazil saat Terano masih kecil. Terano kecil bernama asli Terano Minami, tinggal dan tumbuh bersama ibunya yang hanya bisa terbaring sakit di kasur di sebuah pemukiman kumuh di Brazil. Hiburannya di kala itu hanya sebuah piano tua yang ada di rumahnya tersebut. Chapter 227 yang berjudul Gangster kali ini akan menceritakan kilas balik seorang Terano Sousou dari kehidupan masa kecilnya yang keras. Bagaimana dia menjadi gangster di Brazil dan bagaimana dia bisa membentuk Rokuhara Tandai serta bercita-cita menciptakan era baru berandalan di Jepang miliknya sendiri. Panel berpindah pada seorang karakter bertato yang diketahui bahwa Dino juga yang biasa merawat ibu Terano dan mengajarkan kekerasan pada Terano dan bagaimana cara untuk bertahan hidup di favelas. Sebuah fakta unik favela sendiri, jika kita searching di Google terdapat sebuah kota bernama Favela yang merupakan kota atau wilayah kumuh yang ada di Brazil yang mempunyai tingkat kejahatan dan kemiskinan tinggi, sehingga wilayah tersebut terkenal akan rawan kejahatan. Lanjut pada panel selanjutnya, Dino yang membelai kepala Terano berkata, "Aku rasa ini sudah waktunya." Yang mana Dino merasa Terano yang baru berumur 5 tahun sudah bisa melakukan kekerasan pertamanya. Terano diperlihatkan membunuh pertama kalinya dengan pistol musuh atau rival Dino. Terano yang berhasil menyelesaikan tugasnya dipuji oleh Dino dan mendapatkan julukan South atau Sousou atau Selatan. Itu bagi Terano kecil, Dino adalah gangster dan raja di kawasan itu. Dengan uang ia dapat pada hari itu, dia membeli sepatu baru untuknya. Dan akhirnya dari sinilah dia mengerti bagaimana memanfaatkan dan mendapatkan benefit dari kekerasan. Dan di umur 12 tahun Terano membunuh Dino dengan menghajarnya habis-habisan di atas tempat tidurnya yang tidak diceritakan dengan jelas. Apakah Dino pada saat itu sedang tertidur ataukah sedang sakit keras? Namun tampak Terano remaja membunuh Dino sambil menangis. Karena bagaimanapun Dino adalah sosok yang mengajarkannya hidup keras di favelas. Dan ia pun mendapatkan gelar lagi sebagai tiran atau tirani di umurnya yang ke-12 dengan mengetuai geng milik Dino, yaitu Dino South. Namun di usianya yang ke-14, Terano mendapatkan tragedi dirinya dan ibunya diserang oleh geng lain yang merupakan rivalnya dan ibunya terbunuh pada penyerangan saat itu. Dengan Terano mendapatkan luka tembak di dada sebelah kiri. Setelah penyerangan itu, Terano memutuskan bermigrasi ke Jepang untuk hidup bersama kakek dan neneknya. Dan pada 24 Februari 2006, di tempat pembinaan remaja yang melakukan kekerasan dan kriminal, bertepatan dengan pasca pertikaian antara Tokyo Manji dan Tenjiku dan tahun di mana Touman dibubarkan. Terlihat sosok Terano yang tinggi besar sedang berbincang dengan anak yang ada di sana. Anak itu berkata, "Apakah kau familiar dengan insiden Kanto? Mereka yang terlibat pada hari itu akan dimasukkan pada hari ini." Terano menjawab, "Apa yang kau maksud adalah mereka yang di sana?" Dijawab anak lelaki di sebelah Terano dengan perkataan mereka dari Yokohama Tenjiku. Dan seketika tatapan Terano berubah. Anak laki-laki tersebut lanjut menginformasikan nama-nama mereka yang sedang digiring masuk.
terlihat ada Ran Haitani bersaudara, Kapten Black Dragon generasi ke-9 Lord Shion Madarame, mantan geng Tokyo Manji Muto Yasuhiro, dan dari geng Kawasaki Jugem Mochizuki Kanji. Mereka adalah orang-orang utama di Kanto. Mendengar hal tersebut, Terano pun berkata, "Baiklah, aku mengerti. Jadi, jika aku dapat mengalahkan mereka semua, aku akan menjadi orang nomor 1 di Kanto." Anak itu pun menoleh terkejut ke Terano dan menjawab, "Iya, maksudku itu." Terano pun tersenyum menyeringai sambil berkata, "Vivo!" Masih sambil menyeringai, Terano berkata, "Baiklah, aku akan membangun eraku sendiri di Jepang." Dan ini merupakan awal mula ambisi seseorang Terano untuk menguasai Jepang. Tak butuh waktu lama, Terano pun menghajar semua ex-Tenjiku sekaligus. Dan Mochizuki Kanji yang telah babak belur berkata pada Terano, "Kau adalah monster." Kemudian panel maju ke tahun 2007 di mana Terano telah dibebaskan dan member ex-Tenjiku telah menunggunya di luar. Yang berarti member ex-Tenjiku dihukum tidak lebih dari 1 tahun. Sambil memandangi mereka semua, Terano berkata, "Terima kasih sudah menungguku keparat." Dan pada tahun yang sama, Terano mendirikan Rokuhara Tandai. Pada suatu kesempatan, Terano yang sedang berbincang pada Ran Haitani berkata bahwa ia ingin mendapatkan Kakucho masuk ke Rokuhara Tandai karena dia adalah salah satu yang terkuat di Tenjiku. Ran yang menjawab Terano berkata, "Tidak mungkin dia akan mendengarkanmu. Pada faktanya, dia tidak benar-benar menjadi bagian dari kami sampai pada akhirnya Izana memberitahunya dan membuatnya mengerti." Disambut tertawa keras Terano dan menjawab, "Jangan khawatir, aku sangat ahli dalam bernegosiasi, kau tahu?" Dan pada panel selanjutnya, kita diperlihatkan Kakucho yang berduel 1 lawan 1 babak belur dihajar Terano. Dan Kakucho yang telah kalah pun mengakui kekalahannya. Makin terlihatlah di sini julukan Terano, Unparallel, pun bukan hisapan jempol belaka. Karena setelah pertarungan sengit dengan Kakucho, sang Terano masih berdiri dengan gagahnya. Dan timeline kembali pada pertarungan 3 dewa di malam festival Tanabata. Terlihat Wakasai dan Benkei yang telah kelelahan, namun Terano masih tetap berdiri dengan gagahnya. Terano Soso dengan wajah menyeringainya berteriak, "Apa ada yang salah, Brahman? Apa sudah kelelahan?" Benkei membalas perkataannya, "Ternyata masih ada monster seperti dirimu." Di sisi lain, Kakucho yang sekilas menatap pertempuran Wakasa Benkei versus Terano bergumam dalam hatinya, "Generasi pertama Black Dragon, duo terkuat, tidak peduli betapa kuat mereka berdua, mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Terano Soso. Karena dia pria yang dicintai kekerasan. Seorang pria yang dengan mudahnya mengalahkan eksekutif Tenjiku." Dan chapter 227 pun berakhir. Sekian dulu ya para sobat manga. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga suka dengan manga Tokyo Revengers. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya, agar kita semangat terus untuk update chapter-chapter terbaru dari Tokyo Revengers setiap minggunya. Sekian dulu dan dadah, bye-bye.